Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita masih dipertemukan dalam suasana yang baik, di mana kita akan melanjutkan materi kita pada siang hari ini, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, di mana materi kita kali ini akan berfokus pada materi ini berani hidup jujur. Dalam hal ini menelusuri jalan kebenaran. Salawat tak lupa salam kita kirimkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah bagi kita semua. Ya, alhamdulillah, kita akan memulai pembelajaran kita dalam materi berani hidup jujur, di mana pada materi ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama yaitu mengenai pengertian berani hidup jujur dalam agama Islam. Yang kedua, keutamaan berani hidup jujur dalam agama Islam. Yang selanjutnya, hambatan untuk berani hidup jujur dalam agama Islam. Selanjutnya, cara berani hidup jujur dalam agama Islam. Dan terakhir, dampak positif dari berani hidup jujur dalam agama Islam. Oke, anak-anak sekalian, kita masuk pada pembahasan pertama, yang ini mengenai pengertian berani hidup jujur dalam agama Islam. Di mana berani hidup jujur dalam agama Islam adalah suatu sikap. Jadi sikap ya, jadi jujur, hidup jujur itu adalah suatu sikap yang sangat ditekankan dalam ajaran agama Islam. Hal ini berarti seseorang harus selalu berbicara jujur, tidak menyembunyikan kebenaran, dan tidak berbohong dalam setiap tindakan dan perkataannya. Yang selanjutnya, sikap berani hidup jujur dalam Islam juga berarti seseorang harus mampu mengakui kesalahannya. Jadi tidak cuma dia harus berperilaku jujur, dia ditandai dengan dia senantiasa mengakui kesalahannya. Jadi itu salah satu cara mengetahui bahwa kita sudah hidup berperilaku jujur. Jadi mengakui kesalahannya dan memperbaiki diri dengan sungguh-sungguh agar menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Selanjutnya yaitu pembahasan keutamaan berani hidup jujur dalam agama Islam. Jadi keutamaannya, berani hidup jujur dalam agama Islam memiliki banyak keutamaan. Jadi banyak. Pertama-tama, Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang-orang yang jujur dan membenci orang-orang yang berbohong. Oleh karena itu, seseorang yang hidup jujur akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, sikap berani hidup jujur juga dapat membawa dampak positif pada lingkungan sekitar. Jadi seseorang yang jujur akan dihormati dan dipercayai oleh orang lain, sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun orang yang di luar Islam, dia tetap senantiasa dihormati dan dipercaya orang lain. Kenapa kemudian beliau senantiasa dihormati? Karena perilaku jujurnya itu sendiri, sehingga ia dapat membangun hubungan yang baik dengan sesama manusia. Yang selanjutnya, hambatan untuk berani hidup jujur dalam agama Islam. Jadi yang menjadi hambatan, kemudian yang menjadi hambatan ini kita dalam berperilaku hidup jujur. Yang pertama itu, meskipun pentingnya berani hidup jujur dalam agama Islam telah dijelaskan, namun terdapat beberapa hambatan yang dapat menghalangi seseorang untuk hidup jujur. Salah satunya adalah godaan untuk berbohong demi keuntungan pribadi atau demi menjaga citra diri. Jadi terkadang yang menjadi hambatan itu apabila seseorang sudah menganggap dirinya untuk senantiasa dihormati. Nah, ketika dia merasa dirinya harus senantiasa dihormati, ketika ada suatu kesalahan maka dia lakukan
pembohongan atau tidak jujur. Demi apa? Menjaga citra dirinya. Jadi salah satu hambatan itu yang menjadi hambatan untuk berperilaku jujur itu adalah godaan untuk berbohong. Selain itu tekanan sosial dan budaya yang menganggap berbohong sebagai hal-hal yang biasa juga dapat membuat seseorang sulit untuk hidup jujur. Jadi apabila di sebuah lingkungan kita sudah kebiasaan berbohong, maka itu akan menjadi kesulitan tersendiri bagi kita untuk berperilaku jujur, karena kebiasaan atau adatnya di situ sudah mencerminkan kebohongan-kebohongan. Jadi itu menjadi hambatan untuk kita yang tentunya harus kita lewati untuk berperilaku hidup jujur. Oleh karena itu dibutuhkan tekad dan usaha, dan ini kita harus membutuhkan tekad dan usaha yang kuat untuk dapat hidup jujur dalam segala situasi. Selanjutnya, ketika ada hambatan, kemudian selanjutnya cara. Jadi ini cara berani hidup jujur dalam agama Islam. Untuk dapat hidup jujur dalam agama Islam, seseorang harus memiliki niat yang tulus dan tekad yang kuat. Jadi yang pertama, harus memiliki niat yang tulus dan tekad yang kuat. Selain itu, seseorang juga harus selalu berpegang pada prinsip-prinsip Islam yang menekankan pentingnya kejujuran dan kebenaran. Jadi, prinsip-prinsip Islam harus senantiasa kita pegang teguh dalam cara kita untuk berani hidup jujur. Salah satu prinsipnya itu menekankan pentingnya kejujuran dan kebenaran. Selanjutnya, sikap berani hidup jujur juga dapat dikembangkan melalui latihan. Jadi ada sebuah peribahasa mengatakan ada biasa karena biasa, ya ada bisa karena biasa. Jadi yang ini salah satu cara untuk berani hidup harus membiasakan dalam hal ini melalui latihan dan pengalaman hidup. Dengan sering berlatih untuk berbicara jujur dan mengakui kesalahan. Jadi sering berlatih, maka berani jujur dan mengakui kesalahan, maka dia akan menjadi kebiasaan kita. Jadi itulah salah satu cara untuk melakukan berani hidup jujur. Jadi melakukan kebiasaan-kebiasaan yang kemudian menjadi terbiasa dan dia akan menjadi bisa berhidup jujur. Seorang akan semakin terbiasa untuk hidup jujur dalam setiap aspek kehidupannya. Jadi segala aspek dalam kehidupan kita diharapkan kebiasaan-kebiasaan kita dalam melakukan sikap jujur dan mengakui kesalahan ini akan menjadi kebiasaan kita, sehingga ini menjadi cara hidup kita dalam hidup jujur dalam agama Islam. Selanjutnya kira-kira dampak positif. Jadi ketika kita akan melakukan kejujuran, berani hidup jujur, maka ada dampak positif yang ada dalam agama Islam yang kita akan terima. Sikap berani hidup jujur dalam agama Islam memiliki dampak positif yang besar bagi kehidupan seseorang. Pertama-tama, seseorang yang hidup jujur akan merasakan tenang dan damai dalam hatinya karena tidak ada beban rasa bersalah akibat kebohongannya. Jadi orang-orang yang senantiasa melakukan kejujuran, dia merasakan ketenangan di dalam hatinya, dan tentu ketika ada ketenangan dia akan merasa damai. Mengapa? Karena ada sebuah kebiasaan yang sering terjadi di kita. Apabila seseorang melakukan kebohongan dan kebohongan itu akan terbongkar, maka dia akan ditutupi dengan kebohongan selanjutnya. Ketika ada kebohongan, maka dia akan menutupinya dengan kebohongan. Apabila kebohongan ini ditutupi terus kemudian, itulah yang menjadi beban dalam hatinya, sehingga tidak mencapai ketenangan dan kedamaian di dalam diri seseorang. Jadi dampak positif yang pertama yang akan didapatkan seseorang ketika dia melakukan hidup yang jujur dalam agama Islam, maka dia akan mendapatkan ketenangan sekaligus pasti kedamaian dalam kehidupannya. Selain itu, sikap jujur juga dapat membawa dampak positif pada hubungan interpersonal. Jadi hubungan antar orang, seseorang yang jujur akan dipercayai dan dihormati orang lain, sehingga ia dapat membangun hubungan yang baik dengan sesama manusia. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa Rasulullah SAW kemudian dia
digelari Al-Amin atau yang terpercaya karena dia memiliki sikap yang jujur. Karena kejujurannya ini, maka orang yang di luar Islam, non Muslim itu sendiri bahkan lebih percaya kepada Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan orang yang seagamanya. Bahkan Nabi Muhammad SAW dia lebih dipercayai karena apa? Dia mempunyai sikap kejujurannya dalam kehidupan sehari-hari. Dia jujur bukan hanya sekedar karena dia jujur kepada orang Islam, bahkan kepada seluruh manusia. Maka dia akan diberikan kepercayaan oleh masyarakat karena dia bersikap jujur dalam kehidupannya. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya ada kesimpulan. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menyimpulkan materi yang saya jelaskan tadi. Yang pertama itu, berani hidup jujur dalam agama Islam merupakan suatu sikap yang sangat penting dan ditekankan dalam ajaran Islam. Mengapa ditekankan seperti itu? Karena sikap jujur ini bukan cuma orang yang Islam yang akan dapatkan, maka dia akan berdampak juga kepada orang yang di luar Islam. Sikap jujur dapat membawa keberkahan dan kesejahteraan dalam kehidupan seseorang serta membawa dampak positif pada hubungan interpersonal. Meskipun terdapat hambatan dan tantangan untuk hidup jujur, namun dengan tekad dan usaha yang kuat, seseorang dapat mengembangkan sikap jujur dalam dirinya. Oleh karena itu, marilah kita semua berusaha untuk hidup jujur dalam segala aspek kehidupannya. Nah, anak-anak sekalian, itulah kemudian yang menjadi materi kita pada pembahasan hari ini atau kesempatan kali ini atau pertemuan kali ini, mengenai sikap jujur dalam kehidupan agama Islam. Jadi kami harapkan kepada anak-anak sekalian untuk senantiasa memperhatikan materi yang kami jelaskan tadi. Apabila ada sesuatu hal yang tidak dimengerti, mungkin bisa diulang kembali videonya untuk dicermati lagi, dipahami lagi, dan apabila ada sesuatu hal yang ingin diutarakan atau ada sesuatu hal yang ingin disampaikan, maka bisa disampaikan kepada Bapak Guru. Jika ada kritik atau sesuatu yang kemudian menjanggal dalam pikirannya, bisa dipertanyakan kembali. Apabila tidak dimengerti, bisa diulang-ulang dulu videonya, kemudian nanti bisa dipertanyakan kepada Bapak Guru. Jadi anak-anak sekalian, itulah materi kita pada hari ini, yaitu tentang jujur. Kami ucapkan banyak terima kasih untuk perhatian anak-anak sekalian pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan kesempatan kali ini dapat membawa keberkahan bagi kita semua, terutama di dunia maupun terutama juga di akhirat. Dan mungkin itu cukup sekian video yang pembahasan pada kesempatan kali ini, dan insyaallah pada pertemuan selanjutnya anak-anak sekalian bisa membaca kemudian materi-materi selanjutnya yang kemudian nanti kami akan menjelaskan kepada anak-anak sekalian. Adapun nanti mengenai tugas-tugasnya akan menyusul di kemudian hari. Jadi kami ucapkan minallahi musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.